Shalom semuanya, semangat pagi. Mari buka Filipi 2. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah mengosongkan diri. Sekali lagi, mengosongkan diri. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi teladan bagi kita, menjadi kunci kehidupan bagi umat Allah, menjadi satu rahasia bagaimana hidup kita selalu menyukakan hati Tuhan. Dan rahasia ini juga merupakan kunci keberhasilan di segala bidang hidup saudara, khususnya kehidupan secara pribadi, baik jasmani maupun rohani. Melalui Filipi 2, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus bisa mencapai kesempurnaan, mencapai kehendak Allah, menyelesaikan semuanya. Bahkan Allah memuji Tuhan Yesus, meninggikan Dia, memberi nama di atas segala nama. Sebab yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia sebagai manusia, Tuhan Yesus mengosongkan diri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya anak Allah, Dia putra Allah. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah, melainkan Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan Yesus ketika hidup di dunia, Ia dapat mengosongkan diri, meskipun Dia Tuhan, Dia anak Allah, Dia setara dengan Bapanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempertahankan kesetaraan itu. Apalagi saudara dan saya, yang sebagai anak manusia, dan saudara diangkat menjadi anak Allah. Karena Kristus Yesus, saya percaya kita pun dapat mengosongkan diri dan tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Itu artinya apa yang Allah sediakan, apa yang Allah berikan, apa yang Bapa perlengkapkan dalam hidup kita, sehingga kita
ketika menjalani kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Karena apa, saudara? Mengosongkan diri itu adalah satu ilmu tingkat paling tinggi. Mengapa disebut paling tinggi? Karena mengosongkan diri itu mengambil titik rendah dalam hidup kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus untuk dapat menyelesaikan rancangan Bapaknya, dia harus mengambil titik rendah dalam hidupnya, yaitu menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara, ini ilmu tingkat tinggi. Harusnya kita mudah, tidak sukar, karena Tuhan Yesus dapat melakukannya. Dia yang memiliki strata yang lebih tinggi dari kita. Dia bisa mengosongkan diri. Apalagi kita ini manusia berdosa, manusia biasa. Mana mungkin kita angkuh, mana mungkin kita sombong. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Kalau saudara mau menang, kalau saudara mau sempurna, kalau Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan jawaban kunci di setiap persoalan hidup saudara, kosongkan diri. Jangan mempertahankan segala sesuatu yang menjadi hakmu. Walaupun itu milikmu, walaupun itu kekayaanmu, walaupun itu ketenaran jabatan yang kau punya, yang disediakan oleh Allah kepadamu, jangan pertahankan. Demikian juga saya sebagai gembala, saya sebagai pemimpin di NCC Internasional, saya sebagai hamba Allah, maka saya tidak boleh mempertahankan status, jabatan, semuanya, bahkan kesetaraan dan Kristus, kesetaraan dengan Allah pun saya tidak boleh mempertahankan. Saya harus mengosongkan diri. Walaupun saudara, kita mengejar kemuliaan, walaupun kita mengejar kemuliaan saudara, tetapi kita tidak boleh mempertahankan sesuatu apapun yang telah dibangun oleh Allah. Disitulah kemenangan. Bapak Ibu Saudara, dengar, ketika kita dapat mengosongkan diri, maka Allah akan memenuhi kita. Allah akan memperlengkapi kita. Ketika saudara mengambil titik rendah, saudara menang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ilmu ini sangat tinggi kalau saya bisa mengatakan sebagai ilmu kehidupan. Contoh, kalau saudara mau bertanding, misalkan bertanding, pertandingan bulu tangkis misalkan, saudara sebagai pemain, bagaimana saudara menang sebelum saudara main? Mengambil titik rendah. Di manakah titik rendah dalam pertandingan? Yaitu kekalahan. Bapak Ibu Saudara harus mengambil kekalahan itu. Siap kalah. Orang yang siap kalah, dia menang sebelum bertanding. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Mengambil titik rendah. Karena itu kemenangan. Dan saudara tidak akan pernah takut. Saudara bertanding dengan rileks. Mengapa kita stres? Mengapa kita tidak bisa rileks? Mengapa kita depresi? Mengapa kita bingung, bimbang, khawatir dalam segala perkara? Karena kita tidak mengambil titik rendah, mengosongkan diri. Tuhan Yesus mengosongkan diri. Sebab kalau dia tidak mengosongkan diri, dia tetap mengambil kesetaraan dengan Allah menjadi haknya, maka Tuhan Yesus akan gagal.
Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan, ubah batu ini menjadi roti, dia akan lakukan, saudara. Orang yang mengambil titik rendah dalam hidupnya, orang ini justru ditinggikan oleh Allah. Oleh karena itu mari belajar Bapak Ibu Saudara. Pegang ini sebagai kunci jawaban kehidupan. Apa saja persoalan saudara, ambil titik rendah. Engkau menghadapi apa? Sakit penyakit, ambil titik rendah kematian. Siap mati. Ujung dari sakit penyakit itu kematian, saudara. Kenapa ada orang stres dengan sakit penyakitnya? Karena dia ketakutan menghadapi kematian. Dia tidak siap menghadapi kematian. Orang yang mau pulih, mau sembuh, mau menang dari sakit penyakitnya, siap menghadapi kematian. Dan kematian itu satu keuntungan. Orang yang masuk titik rendah ini, maka orang ini justru mendapatkan pemulihan. Orang yang menghadapi masalah ekonomi, siaplah untuk saudara tidak memiliki apa-apa. Kalau saudara menghadapi masalah rumah, kontrakan dan semuanya, ambil titik rendah, siap diusir dari kontrakan. Anak saudara tidak sekolah, masalah sekolah, siaplah anak saudara tidak sekolah. Ambil titik rendah semua, kosongkan diri. Saya sebagai gembala, saya siap gereja saya. Apapun terjadi. Gedung bangunan, kami tidak memiliki gedung. Gedung itu dipinjami. Saya sudah siap 10 tahun yang lalu, jika ini saya disuruh keluar, saya siap. Apalagi saudara, kosongkan diri. Bahkan Bapak Ibu Saudara, hal yang paling negatif terjadi pun siap. Jangan ketakutan. Kalau saudara ketakutan, engkau sedang mempertahankan sesuatu. Dan itulah sifat manusia, kesombongan manusia, keangkuhan manusia. Bapak Ibu Saudara, segalanya harus siap di titik rendah. Orang yang bisa di titik rendah, dia menang. Jangan takut. Tuhan Yesus berfirman, barang siapa yang takut kehilangan, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa yang tidak takut kehilangan karena aku, maka ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara, inilah kunci jawaban buat persoalan saudara. Kalau hari ini kau sedang mengalami persoalan, engkau pusing 7 keliling, engkau panik, engkau bingung, bahkan saudara seperti orang yang tidak mengenal Allah, ambil titik rendah yang kau rasa itu paling negatif dalam hidupmu. Ambil titik rendah, kosongkan dirimu. Rasul Paulus dapat mengakhiri pertandingan dengan baik karena apa? Karena dia siap, saudara, mengosongkan diri. Rasul Paulus siap mati dan dia katakan, hidup bagiku Kristus dan mati keuntungan. Sebab jika aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Aku sudah mati, aku sudah mati, aku sudah mati. Saudara, orang yang sudah mati, justru orang ini akan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti hal ini supaya perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan kepadamu jangan kau pertahankan. Semuanya pemberian Tuhan tidak boleh dipertahankan. Sebagaimana Ayub berkata, dia yang memberi dan dia yang mengambil terpuji
Pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, orang yang sombong itu bukan sekedar pamer kekayaan, saudara. Orang miskin pun bisa sombong juga. Definisi orang sombong itu adalah orang yang mempertahankan hak dirinya. Oh saudara, Tuhan Yesus berhasil mengosongkan diri. Maka saudara harus bisa mengosongkan diri. Kita harus belajar tiap hari, walaupun itu sesak. Karena kita punya harga diri. Dengar saudara, musuh dari mengosongkan diri itu harga diri. Sekali lagi, musuh dari mengosongkan diri itu apa? Harga diri. Bapak Ibu saudara dengar, kalau engkau masih mempertahankan harga diri, engkau sukar mengosongkan diri. Seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara masih mempertahankan harga diri, engkau sukar mengosongkan diri. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara sesungguhnya. Tiap hari engkau akan diproses untuk mengosongkan diri. Karena dengan mengosongkan diri itu engkau akan diisi oleh Tuhan dan engkau akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan berarti kita kemudian direndah-rendahkan, bukan. Tuhan Yesus tidak direndah-rendahkan, Tuhan Yesus pribadi yang tegas, pribadi yang keras, integritas. Tetapi untuk menyelesaikan misi Bapa, dia harus mengosongkan diri. Visi 2033 akan tercapai kalau saudara dan saya 10 tahun ke depan kosongkan diri. Belajarlah mulai hari ini. Apa yang saudara harus lepaskan, apa yang saudara tidak pertahankan. Jangan saudara ego, jangan saudara memiliki harga diri yang terlalu besar. Orang yang punya harga diri yang terlalu besar, dia mudah tersinggung, dia mudah marah, dia mudah emosi, temperamen. Dia sangat mudah dipengaruhi oleh negative thinking. Itu karena harga diri yang terlalu besar. Dan itu yang tidak bisa membuat karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Keangkuhan, kesombongan. Karena kita tidak siap masuk titik rendah. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, di hadapan Allah, kita ini rasul-rasul diberikan tempat yang paling rendah. Itu ada ayatnya saudara, saya tidak perlu buka. Kami para rasul diberi tempat paling rendah di dunia. Bapak Ibu saudara mengerti? Rasul Paulus sadar tempatnya rasul itu paling rendah. Bahkan kami ini sama seperti kotoran manusia. Bapak Ibu saudara, Paulus itu pribadi yang tegas, pribadi yang strong. Walaupun dia mengalami kelemahan tubuh, tapi dia orang yang integritas. Bukan orang lemah saudara, tapi menempatkan dirinya sebagai kotoran. Saudara, orang yang bisa menempatkan hidupnya seperti kotoran manusia, orang ini adalah lebih daripada pemenang. Mari belajar bersama saya. Saya tahu saudara, NCC internasional dipakai oleh Tuhan. Saya percaya setiap saudara imam-imam dipakai Tuhan. Tetapi mari melalui khotbah pagi hari ini, 10 tahun ke depan kita belajar, taruh hidup kita di kotoran manusia.
Sekali lagi, kita ini tempatkan diri kita ini. Saya sebagai gembala, Paulus itu rasul, saudara. Tingkat lebih tinggi dari gembala saja menaruh dirinya di tempat paling rendah. Taruh kita di tempat paling rendah. Biarlah kita 10 tahun ke depan tetap di kotoran manusia. Orang menghina kita, orang mengata-ngatai kita, orang menjelekkan kita, memfitnah kita, itu tidak lebih rendah dari kotoran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertahan kokoh kuat sampai akhir karena kita menaruh diri kita di tempat paling rendah. Itulah mengosongkan diri. God bless you all. Om Masyik kirim masuk. Ya Bapa, kami menemukan satu rahasia yang besar. Bagaimana Tuhan Yesus mencapai kemaksimalan hidup, menyukakan hati Bapa, pelayanannya berkenan. Kami rindu NCC Internasional ditaruh di tempat yang paling rendah. Bapa, taruh kami di tempat paling rendah. NCC Internasional sama seperti kotoran manusia. Hamba-Mu Gembala Sidang sama seperti kotoran manusia. Bapa, izinkan kami terus di tempat rendah supaya Engkau yang paling tinggi. Yesus Kristus paling tinggi. Supaya jangan ada roh keangkuhan. Supaya jangan ada roh kesombongan. Supaya tidak ada yang mencari sesuatu di dalam pelayanan ini. Izinkan kami di tempat paling rendah. Ya Bapa, jangan sampai kami mulai sombong. Engkau Allah Yehova Jireh yang menyediakan semuanya, tapi itu tidak membuat kami berada di tempat tinggi. Hanya Engkau yang meninggikan kami, tapi kami tetaplah di tempat rendah, supaya kami selamat, supaya kami menang, dan supaya kami terus melakukan kehendak-Mu. Ingatkan kami terus Bapa, bahwa kami ini kotoran manusia. Uripa sandara papa pasi. Uripa sandara papa pasi. Terima kasih ya Bapa. Ketika kami mengosongkan diri kami percaya Engkau Allah yang memenuhi, menyanggupkan kami. Kami tidak ada apa-apa, nothing. Tetapi Engkau yang membuat kami berarti, berguna. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Segala kemuliaan bagi-Mu, bagi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan serta Roh Kudus. Hamba menyerahkan imam-Mu yang bertugas sepanjang hari ini sampai jam 12 malam. Bahkan sampai dini hari besok. Ya Bapa, pakai mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu. 194 imam. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all.